Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita mulai kuliah kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan pada materi awal yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan atau dikenal dengan civic education. Nah, mari kita cermati satu persatu apa itu yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang ditujukan kepada setiap warga negara untuk bisa memahami tentang status, fungsi, dan peran sebagai warga negara. Karena begitu pentingnya warga negara ini, ya, dan tanpa warga negara, negara tidak mungkin ada. Karena yang bernegara adalah orang, ya, yaitu manusia abstrak disebut orang. Jadi maka orang ini jadi warga negara. Kalau warga negara tidak ada, maka negara tidak mungkin ada. Nah, jadi memahamkan tentang status, fungsi, dan peran sebagai warga negara. Nah, tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang ideal, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai sesuai dengan konsep pendidikan kewarganegaraan, yaitu cerdas, terampil, dan berkarakter, selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tujuan akhirnya, ya. Sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, untuk bisa memahami, menghayati, dan nanti bisa melakukan, mengamalkan dalam kehidupan bernegara, maka setiap warga negara itu harus memiliki pengetahuan. Dalam hal ini dikenal dengan istilah civic knowledge, pengetahuan tentang kewarganegaraan. Yaitu pengetahuan meliputi pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral. Utamanya mengenai prinsip dan proses demokrasi. Jadi demokrasi ini penting adik-adik, karena negara itu ya kalau dipimpin dengan sistem pemerintahan yang demokratis, maka hak-hak masing-masing warga negara dan kewajiban itu akan berjalan secara seimbang. Ya, di hak kewajiban warga negara akan berjalan secara seimbang. Hak warga negara dibunuh oleh negara, kewajiban warga negara ya menjadi ya kepentingan negara. Ini. Lalu yang berikutnya adalah lembaga pemerintahan dan non pemerintahan. Ini dipahamkan juga bahwa dalam negara itu ada negara itu ada yang menjalankan, yaitu pemerintah. Pemerintah itu ya itu ada namanya lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu suatu badan atau institusi yang diduduki oleh pejabat-pejabat, yaitu orang-orang yang duduk dalam jabatan tertentu yang menjalankan fungsi pemerintahan. Dan juga ada non pemerintahan atau dikenal dengan istilah lembaga swadaya masyarakat non pemerintahan. Artinya kalau lembaga pemerintah itu didanai sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan kalau non pemerintah itu didanai oleh masyarakat. Berikutnya ada tentang identitas nasional, ciri khas suatu bangsa. Ya. Itu ya, yang paling mudah memang bendera, ya. Jadi kalau kita lihat bendera itu adalah identitas nasional. Itu yang berupa simbol atau lambang. Kemudian ada yang berupa benda-benda,
atau yang berupa aktivitas. Ya, jadi ada simbol-simbol, ada satu aktivitas, dan ada sesuatu yang bersifat bendawi. Itu namanya identitas nasional. Ada juga yang bersifat alam. Ya, ini. Jadi misalnya alam ya Bali, misalnya ya Pulau Bali itu dikenal luas, ya berarti Indonesia ya. Mungkin di luar sana gitu banyak orang mengenal Bali. Ya, Bali adalah bagian dari Indonesia. Tuh. Kalau yang utama ya bendera ya. Begitu lihat bendera maka tahu bendera merah putih. Ya, maka itu adalah bendera Indonesia. Harus juga paham tentang rule of law, yaitu aturan hukum yang berlaku di negara gitu ya. Rule of law. Aturan hukumnya, hukum yang berlaku. Kemudian peradilan yang bebas dan objektif ya. Bebas dan objektif artinya peradilan itu yang menjalankan fungsi untuk menegakkan keadilan. Sehingga apa? Ketika menjalankan tugasnya yaitu para hakim, hakim itu yang bertugas mengadili itu menjalankan tugasnya ya, sesuai dengan kewenangannya yang dijalankan secara objektif, tidak memihak kepada siapapun kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan. Kemudian konstitusi ini adalah undang-undang dasar, ya, aturan dasar di negara ya. Undang-undang dasar itu adalah aturan dasar di negara yang mencakup segala lembaga dan aktivitasnya, segala badan dan aktivitasnya ya. Ada lembaga dan ada orang-orang yang menduduki jabatan termasuk kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki termasuk waktu tertentu dan keterlibatan antara jabatan dengan pihak-pihak tertentu. Juga harus paham tentang sejarah nasional, sejarah bangsa. Ya, kita tahu ya, Indonesia ini dulu mula-mula bernama Nusantara. Kemudian juga dikenal dengan istilah Hindia Belanda ketika zaman penjajahan. Dan ketika mendekati merdeka dan merdeka itu dikenal dengan istilah Indonesia. Nah ini sejarah, maka sebagai warga negara harus tidak boleh melupakan sejarah. Ya, kata Bung Karno, jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Jadi tidak boleh ahistori ya. Oke. Lalu berikutnya adalah tentang hak dan tanggung jawab warga negara. Ini harus diatur ya, di dalam konstitusi dan warga negara harus tahu tentang hak dan kewajibannya. Kemudian juga tentang hak asasi manusia dan hak politik yang memang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Ini adalah pengetahuan, artinya civic knowledge ini adalah pengetahuan, wawasan yang luas tentang ilmu ya, wawasan ilmu tentang kenegaraan gitu. Supaya apa? Supaya bernegara itu ada manfaatnya, bisa menjalankan ya tadi status fungsi peran sebagai warga negara. Mungkin orang ini menjadi warga negara biasa yang tidak menjabat, tapi juga suatu ketika bisa menjabat ya, di pemerintahan. Maka harus paham ya, ketika menjadi warga negara biasa dan menjadi pejabat di pemerintahan. Ini harus dipahamkan dengan baik tentang kewarganegaraan. Yang kedua adalah keterampilan ya, atau dikenal dengan istilah civic skill. Yang kedua adalah keterampilan atau dikenal dengan istilah civic skill. Apa itu civic skill? Ya, adalah kemampuan warga negara ya. Kemampuan warga negara untuk apa? Ya, setidaknya harus bisa menyampaikan pendapat dengan tepat. Artinya kalau berpendapat harus tahu bagaimana cara menyampaikannya.
Ya, nih. Jadi terampil dalam kehidupan berbangsa dan negara, yaitu menyampaikan pendapat. Rakyat ini atau warga negara ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Dari pendapat yang memang menentukan kehidupan secara berat, misalnya pemilu atau referendum, gitu, berat. Atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang juga harus dipenuhi oleh negara melalui pemerintah. Nih. Jadi bagaimana cara mengutarakan pendapat ya? Bisa melalui lisan, bisa melalui tertulis, atau melalui media massa. Nih. Ya, tentang warga negara harus menyampaikan pendapat. Ya, tentu saja ada tata caranya dan juga diatur bagaimana supaya pendapat itu dari yang mengutarakan pendapat masyarakat atau warga negara biasa kepada pejabat supaya efektif, artinya ada manfaatnya, efektif supaya tidak berpendapat atau ngomong kemudian tidak didengarkan. Nah itu yang bagus adalah pendapat rakyat ini kemudian didengarkan dan dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh pejabat. Kemudian mempengaruhi orang lain, artinya mengajak orang lain untuk ya ikut di dalam memikirkan negara. Melakukan monitoring ya jalannya pemerintahan, artinya ikut mengawasi jalan pemerintahan melalui media massa ya, atau media elektronik. Ini adalah cara-cara berdemokrasi. Lalu juga masyarakat ini perlu juga dipahamkan tentang pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah. Ya. Pengambilan keputusan, bagaimana tahu ya, bagaimana cara mengelola konflik, berkoalisi atau kerjasama, ini harus dipahamkan. Dan ini memang menjadi skill ya dari setiap warga negara. Artinya ketika jadi warga negara atau ketika menjadi pejabat, harus dipahamkan dulu. Kalau ini tidak paham, maka jadi pejabat juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena pejabat itu kan sebenarnya menjalankan apa yang dimau oleh rakyat. Yang diatur ya, tentu saja ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah nilai kewarganegaraan atau dikenal dengan civic values. Nama nilai kepercayaan serta sikap kewarganegaraan yang baik. Misalnya penanaman nilai-nilai komitmen. Nah, komitmen itu adalah komitmen bernegara. Ya. Jadi kalau dulu Gajah Mada kan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, misalnya itu adalah komitmen. Komitmen. Nih. Lalu penanaman nilai keagamaan, karena Indonesia itu negara yang religius, yang ada dalam dasar negara dan undang-undang dasar negara, ya. Religius jelas. Setelah pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pembukaan undang-undang dasar, lain yang ketiga jelas religius itu. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini dengan sangat religius. Penanaman norma dan etika. Artinya norma-norma etika itu ya bisa menjaga lah. Orang Jawa itu dengan ngono yang ngono yang ojo ngono, artinya ya paham tentang etika gitu. Penanaman nilai keadilan. Ya, ini values. Keadilan itu ya tidak hanya oleh pemimpin kepada rakyat, tapi sebagai warga negara juga rakyat ini harus tahu tentang keadilan. Karena adil itu kan hak kewajiban yang seimbang. Itu adil ya, hak kewajiban seimbang. Artinya warga negara punya hak tapi juga punya kewajiban. Kalau dijalankan secara seimbang maka adil. Nilai demokrasi, penghormatan kebebasan individu dan kelompok ini adalah civic values. Jadi 3 kemampuan. Yang pertama adalah civic knowledge, yang kedua adalah civic
skill, dan ketiga adalah civic values. Nah, itulah adik-adik ya, paham bersama ya, 3 kemampuan yang harus dipahami oleh setiap warga negara. Nah, mata kuliah warga negara ini memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita adalah negara yang heterogen. Segalanya heterogen, bukan homogen. Agamanya ada banyak agama yang secara yuridis itu ada 6 yang diakui di Indonesia. Di samping itu ada aliran kepercayaan yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Ini kan heterogen ya. Sosial budayanya juga heterogen, masing-masing masyarakat, satuan masyarakat, sistem masyarakat punya budaya masing-masing, bahasa masing-masing masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri. Kemudian ya usia jelas ya, ada yang tua, muda, anak-anak. Dan suku bangsa juga bermacam-macam. Nah ini ya pemahaman tentang heterogen. Ini penting karena kita hidup di suatu masyarakat yang heterogen, perbedaan dalam segala hal. Oleh karena itu maka perbedaan ini harus memperkuat persatuan. Ini kita ini bukan homogen ya, heterogen. Jangan sampai heterogenitas ini menjadi pemecah belah, harus menjadi memperkuat. Oke. Berikutnya adalah fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini fungsinya. Jadi membentuk karakter. Nah, ya tadi kemampuan 3 tadi itu. Karakter, sifat, ciri khas yang ada pada bangsa Indonesia, ini karakter. Lalu tujuan praktisnya adalah mengembangkan kemampuan pikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. Kritis ya, sebagaimana Pak Presiden Republik Indonesia kita ini, Pak Joko Widodo itu ya mohon dikritik ya. Kritis itu adalah pemikiran yang bisa membandingkan ya, pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Artinya pendapat bukan satu arah. Ketika ada pendapat lalu dikritisi, artinya dibandingkan dengan pendapat yang lain, apakah ya, sama, beda, baik atau kurang baik, nanti dikritisi. Ya, berpikir secara kritis. Artinya apa? Membanding-bandingkan. Ya, mengukur pemikiran itu. Rasional ya menggunakan akal dan kreatif, tidak terbelenggu oleh aturan-aturan yang barangkali juga membelenggu kita. Nih, jadi berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Mengembangkan kemampuan berpartisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kemampuan berpikir yang bagus ya, kemudian mampu berpartisipasi secara aktif ya. Warga negara itu jangan pasif tapi juga aktif bersama-sama dengan pemerintah ya untuk menjaga negara ini supaya tujuan negara itu tercapai. Harus ada partisipasi dari rakyat. Kalau rakyat bersifat pasif, rakyat pun akan rugi, akan jadi pasif ya.
pemerintah juga berat karena tidak ada keikutsertaan dari masyarakat, ya, dari warga negara. Jadi diminta untuk bersifat aktif. Mengembangkan kemampuan membentuk diri berdasarkan kartu bangsa Indonesia untuk hidup bersama-sama dengan bangsa lain secara positif dan demokratis. Jadi kita ini hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Oleh karena itu ya kita harus menjaga diri, berkomunikasi dengan membawa nilai-nilai kehidupan masing-masing, menjaga diri, tapi juga kita menghormati bangsa lain yang mereka juga punya harga diri. Mampu berinteraksi dengan bangsa lain, langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sekarang ini karena era IT, ya, maka kita gunakan IT, termasuk juga dengan keadaan atau pandemi sekarang ini, ya paling banyak orang menggunakan IT. Pertemuan face to face yang langsung itu mulai ya dibatasi, artinya tidak bebas bertemu secara fisik. Ketika belum pandemi memang bertemu secara fisik itu luar biasa, ya, dapat menambah keakraban, tapi begitu ada pandemi, untuk menjaga supaya tidak tertular atau menulari penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau namanya COVID, ya, coronavirus disease itu, maka sekarang ini dengan IT, termasuk kuliah kita ini dengan IT, artinya tidak langsung ketemu secara fisik, meskipun beberapa kali juga ketemu secara fisik, ya, gitu ya. Nah, kemudian ya pembelajaran kewarganegaraan ini didekati dengan satu pendekatan kontekstual. Ya, ada kontekstual itu ya ada aturannya, ya, dan nasnya, tapi kita harus melihat situasi dan kondisinya, tidak letterlek, tidak tekstual. Ya, kita harus menggunakan nilai-nilai kehidupan, aturan hukum, aturan tertulis tidak hanya terus saja, tapi juga harus lihat situasinya, namanya kontekstual. Metode pembelajarannya antara lain kooperatif, kerjasama, ya, saling bantu, penemuan, inquiry, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Ini metodenya. Maka ini menggunakan simulasi-simulasi, ya, menggunakan FGD, menggunakan diskusi, ada penugasan, kerja kelompok, bahkan pemecahan masalah secara bersama-sama. Nanti ada simulasinya. Metode pembelajaran secara variatif, tidak satu jalur, ya, tidak hanya dosen ke mahasiswa, tapi juga dosen mahasiswa dan antar mahasiswa, dan dosen pun juga belajar dari mahasiswa, gitu ya. Karena sekarang zamannya IT, gitu ya, mungkin dosen-dosen ada yang kurang paham secara teknis, ya, nanti mahasiswa banyak yang sudah ahli menggunakan IT, maka ya fungsinya ya bersama-sama untuk saling belajar di dalam maupun di luar kelas, bisa dilakukan di kelas dan di luar kelas, ya, sinkronos dan unsinkronos. Ya, gitu ya. Jadi bisa di kelas, kalau tidak pandemi ya bisa di kelas, bisa mungkin di lobi atau di taman-taman, karena juga ini ada taman-taman batu atau lobi, itu bisa dipakai untuk kuliah, gitu ya. Ya, karena sekarang pandemi ya otomatis yang di dalam kelas dibatasi, ya, maksimal separuh. Kalau biasanya 40 sampai 55, ya maksimal 20. Syukur kurang dari 20, yang lain online, gitu ya. Karena antisipasi terhadap penularan COVID-19. Berikutnya adalah dapat memanfaatkan tokoh pejabat setempat, ya, untuk wawancara, diminta pendapatnya lah, gitu. Disesuaikan dengan ketersediaan sumber belajar. Jadi karena pandemi ya kita menggunakan IT, kita menggunakan sarana yang namanya MS Team atau Big Blue Button, juga ada yang menggunakan Zoom. Ya, kalau untuk sponsornya UMY ini menggunakan Indosat.
Ya, jadi Big Blue Button disupport oleh Indosat. Ya, dibantu oleh Indosat ya. Jadi maka juga ada yang menggunakan Big Blue Button, ada yang menggunakan MS Team yang juga secara resmi kerjasama dengan UMY MS Team. Tapi juga diperbolehkan menggunakan Zoom yang memang beberapa person itu sudah berlangganan premium Zoom. Itulah pendekatan pembelajaran kewarganegaraan. Demikian adik-adik materi pada hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan tepat, dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.